Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Elvareta dengan NIM 23130260057. Saya Fiona Surya Salputri dengan NIM 2313026075. Dan saya Khoirunisa Lutfianti dengan NIM 2313026083. Kami dari kelas A2 Farmasi Klinis 2023 akan mempresentasikan analisis dan solusi dari studi kasus 5. Jadi, pada kasus ini, perempuan 45 tahun datang dengan dehidrasi berat setelah mengalami diare selama 3 hari. Pasien mengalami oliguria dan peningkatan kadar kreatinin menjadi 2,5 mg per desiliter. Riwayat pengobatan, tidak ada obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien. Baik, kita akan membahas mengenai analisis kasus. Yang pertama, pasien mengalami dehidrasi berat akibat diare selama 3 hari yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal atau acute kidney injury atau yang disebut dengan AKI. Dengan gejala oliguria dan juga peningkatan kreatinin menjadi 2,5 mg per desiliter. Lalu yang kedua, kasus ini termasuk gagal ginjal akut prerenal akibat dehidrasi berat yang menyebabkan hipoperfusi ginjal atau terjadinya penurunan aliran darah ke ginjal. Lalu yang ketiga, ginjal kita terganggu karena kekurangan cairan. Ginjal itu memiliki fungsi utama menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, kalau kita jarang atau kurang minum air putih, itu akan menyebabkan kerusakan organ ginjal karena pasokan cairan ke ginjal kita yang kurang, sehingga ginjal itu menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik. Analisis kasus yang keempat, ada oliguria di mana jumlah urin yang sangat sedikit, biasanya kurang dari 400 ml per hari, yang terjadi karena dehidrasi sehingga menyebabkan tubuh mengaktifkan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan tekanan darah dan cairan. Salah satunya adalah dengan mengurangi produksi urin, di mana ginjal akan menyerap lebih banyak air kembali ke tubuh untuk mencegah kehilangan cairan lebih lanjut. Hipoperfusi ginjal juga menyebabkan ginjal tidak memproduksi urin secara normal. Yang kelima, ada peningkatan kreatinin. Dehidrasi dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal, sehingga kemampuan ginjal untuk menyaring darah dan membuang kreatinin melalui urin menjadi terganggu. Akibatnya, kreatinin yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh akan terakumulasi di dalam darah. Peningkatan kadar kreatin ini akan semakin terlihat jelas berdasarkan tingkat keparahan dehidrasi. Solusi yang pertama dapat diberikan oralit. Jika pasien masih bisa minum, diberikan larutan oralit untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang kedua, infus larutan dengan NaCl atau natrium klorida 0,9%. Ketika pasien mengalami dehidrasi berat, diperlukan penggantian cairan secara cepat melalui infus. Yang ketiga, pemberian zinc. Zinc membantu memperbaiki usus, mempercepat penyembuhan diare, dan mencegah diare kambuh. Untuk dosis dewasa, diperlukan 20 mg per hari selama 10-14 hari, dan diminum setelah makan. Lanjut, kita akan membahas mengenai kesimpulan. Dari kasus ini menunjukkan pentingnya penanganan cepat pada kondisi dehidrasi berat untuk mencegah komplikasi serius seperti gagal ginjal akut. Kombinasi pemberian cairan dan juga zinc adalah langkah strategis untuk memulihkan kondisi pasien sekaligus mempercepat penyembuhan diare. Demikian presentasi dari kasus 5 kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.